Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim pengusul program dosen pulang kampung yang terdiri dari saya sendiri, Irni Rahmayani Johan selaku ketua, kemudian ada Prof. Dr. Lili Nur Yuliati, ada Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, Dr. Istiqlaliah Muflihati, dan Ismayanti Pratiwi MSI. Kami dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan dosen pulang kampung dengan tema keluarga sejahtera di era digital. Fokus kegiatan ini adalah edukasi finansial, pendidikan, dan perlindungan konsumen untuk mencegah risiko pinjaman online ilegal dan judi online, terutama bagi kelompok ibu rumah tangga dan remaja di Desa Babakan, Dermaga, Bogor. Desa Babakan memiliki penduduk yang relatif homogen dan dekat dengan kawasan IPB. Namun tantangan yang muncul beragam, antara lain adalah pendapatan keluarga yang terbatas serta rendahnya literasi keuangan. Dan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin mudah terpapar pada risiko pinjaman online ilegal serta judi online yang semakin marak. Kelompok paling rentan diantaranya adalah remaja dan ibu-ibu, sehingga program ini kemudian dirancang untuk memberi edukasi dan keterampilan perlindungan diri. Berikut adalah tujuan program. Eh, Ada beberapa hal, antara lain yang pertama meningkatkan literasi finansial dan manajemen keuangan kelompok ibu rumah tangga, kemudian meningkatkan kesadaran risiko pinjaman online, memberikan keterampilan usaha ekonomi keluarga, kemudian membangun literasi digital remaja, meningkatkan pemahaman bahaya judi online, serta memperkuat kontrol diri agar remaja mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan digital. Oke, kemudian ini adalah metode pelaksanaan. Kegiatan dibagi menjadi dua kelompok sasaran. Yang pertama, kelompok peserta ibu rumah tangga. Materi dilakukan dalam 4 sesi, yaitu manajemen keuangan, pencegahan pinjaman online, perencanaan keuangan keluarga, serta praktik usaha ekonomi keluarga. Kemudian untuk kelompok peserta remaja, dua materi kami berikan mengenai kecakapan digital serta pencegahan judi online. Metode yang kami gunakan bersifat praktis dan aplikatif sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kehadiran peserta, grafik menunjukkan partisipasi yang sangat baik. Kehadiran kelompok ibu rumah tangga cukup stabil pada setiap pertemuan antara 16 hingga 21 peserta. Dan pada kelompok remaja, kehadiran juga tinggi dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa isu literasi digital serta perlindungan terhadap bahaya judi online memang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian untuk hasil program, untuk kelompok ibu terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan dari hasil pretest dan posttest. Untuk topik manajemen keuangan, pencegahan pinjol, dan keterampilan usaha, semuanya menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hasil yang signifikan, terjadi peningkatan skor. Selain peningkatan pengetahuan, kelompok ibu juga mengikuti praktik langsung membuat sempol dan juga bakso sebagai bentuk keterampilan usaha ekonomi keluarga yang potensial meningkatkan pendapatan. Kemudian untuk hasil program di kelompok remaja, eh, terjadi peningkatan yang juga signifikan. Skor mengenai bahaya judi online meningkat dari 74 menjadi 84 dan aspek ketangguhan remaja juga meningkat dari 89,5 menjadi 92,1. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai bahaya judi online dan literasi digital sangat efektif untuk membentuk perilaku preventif pada remaja. Kemudian ini adalah progres output kami. Eh, Program menghasilkan berbagai luaran yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, yaitu antara lain laporan kegiatan, publikasi media, dokumentasi, kemudian modul pemberdayaan, haki, serta poster edukatif. Luaran ini memastikan bahwa materi dapat digunakan kembali oleh desa, PKK, sekolah maupun komunitas yang lain. Nah, ini adalah laporan penggunaan anggaran kami. Total program anggaran yang kami gunakan adalah 16.986.760 rupiah. Distribusi anggaran terbesar digunakan untuk honor asisten, kemudian konsumsi kegiatan, cendera mata, dan juga transport pendamping lapang. Alokasi ini menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak diarahkan pada kebermanfaatan di lapangan dan kebutuhan peserta.
Nah, kita sampai pada kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, program berhasil meningkatkan literasi finansial, literasi digital, kemudian keterampilan usaha keluarga bagi masyarakat di Desa Babakan. Untuk keberlanjutan, kami merekomendasikan beberapa hal, antara lain edukasi keuangan anti pinjol dan anti pinjol secara rutin dilakukan oleh desa dan PKK serta komunitas. Kemudian pendampingan usaha ekonomi keluarga juga hendaknya dilakukan secara berkelanjutan, penguatan literasi digital dan pencegahan judi online di sekolah dan karang taruna, kemudian kolaborasi lintas sektor agar dampak program semakin luas dan berkesinambungan. Nah, sebagai penutup juga kami menampilkan beberapa dokumentasi. Ini adalah beberapa foto kegiatan untuk peserta kelompok ibu. Beberapa topik penyuluhan manajemen keuangan, pencegahan pinjaman online, praktek perencanaan keuangan serta usaha ekonomi keluarga. Dan ini adalah foto kegiatan peserta remaja. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan tertib. Kemudian ini adalah progres output publikasi media yang memuat kegiatan program ini. Kemudian ini adalah untuk progress output jurnal. Kami sudah submit jurnal dan saat ini sedang tahap revisi. Jadi sudah mendapatkan komentar dari Mitra Bestari dan insya Allah akan segera dipublish. Kemudian ini adalah progress output laporan akhir. Laporan telah disusun secara lengkap. Kemudian ini adalah eh, untuk output modul, kami menghasilkan 2 modul pembelajaran, modul keluarga cerdas finansial untuk ibu dan juga modul Smart Teen dan Smart Choice untuk remaja. Dan ini untuk poster yang telah kami susun sebagai media informasi, ada 2 poster dan rencananya akan dipajang di ruang publik desa. Oke, sebagai penutup kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung, seluruh mitra, juga terutama masyarakat Desa Babakan yang sangat antusias dalam pelaksanaan program. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.